Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan topik yang sedang current issue, yaitu edukasi perdagangan karbon dalam perspektif ekonomi Islam. Saya dengan Trisna Triandari dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada episode kali ini kita bersama dengan Bapak Irwan. Bapak Irwan adalah Head of Islamic Capital Market Indonesia Stock Exchange. Selamat pagi Pak Irwan. Pagi Warisna. Kita perkenalkan dulu ya, Pak Irwan ini backgroundnya, bachelornya dari Universitas Pajajaran, dan tadi S2-nya dari Universitas Paramadina. Ya Pak Irwan, bagaimana pengalamannya selama ini? Cerita dulu sedikit tentang di Islamic Capital Market. Jadi kalau kita bicara Islamic Capital Market sebagai pengalaman saya itu sebenarnya terjunnya itu nggak sengaja, gitu. Karena masalah penasaran aja. Jadi bayangkan aja zaman dulu orang sudah bicara tahun 2000-an, orang sudah bicara tentang Islamic Economic. Sebagai seorang alumni ekonomi penasaran apa sih barang ini, ya kan? Cari referensi nggak nemu yang proper. Waktu itu referensi Islamic Finance khususnya cuma bicara surga neraka gitu. Jadi kalau nggak begini neraka, kalau mau surga begini. Tapi begitu kita cari tahu begininya itu apa selain cuma dalil, nah waktu itu udah susah. Akhirnya memutuskan kalau begitu saya harus terjun langsung, either dia ngambil sekolah lagi gitu ya atau mendalami. Akhirnya seperti inilah, nggak terasa tiba-tiba sudah dari tahun 2000 udah berapa tahun? Di tahun ya saya. Enggak, di Islamic Finance ini saya dari tahun 2000 belajar. Oh iya iya. Dari tahun 2000, iya. Nah, sementara officially di bursa sebagai eh, kepala divisi pasar modal sana baru sekarang. Baik Pak. Sekarang kita tanpa basa-basi kita untuk perkenalan tentang perdagangan karbon. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan perdagangan karbon. Dua dari perdagangan karbon. Ini juga kalau kita jok bapak-bapak gitu ya, kalau bicara karbon itu ya udah shifting ada barang hitam gitu kan. Nah, orang anak-anak muda pasti nggak paham tuh apa itu ada karbon. Nah, jadi waktu kita bicara oke, bursa efek Indonesia didorong maka perdagangan karbon. Pertanyaan paling mendasar soal karbon apa sih makhluknya? Kan kita bicara sebuah objek transaksi gitu kan. Ini karbon apa? Apakah yang ada di udara? Nah, ternyata kesalahpahaman itu cukup luas sehingga ini oke, kita harus lihat apa sih definisi atau objek dari perdagangan karbon. Ternyata setelah kita lihat gitu ya, yang dimaksud karbon di sini itu adalah bukan udara yang jadi objek perdagangan, bukan udara yang kita nggak tahu bentuknya. Kok gimana sih udara yang udah lepas ke udara, karbon dioksida yang ada di udara kita klaim ini punya gue loh, ini punya perusahaan A gitu. Kan gimana caranya itu? Ternyata bukan itu. Ternyata yang jadi underlying itu adalah tindakan kita manusia atau bisnis yang mengakibatkan emisi karbon. Jadi yang memberikan dampak negatif terhadap udara yang kita sebut emisi. Gitu. Jadi sebenarnya underlying dari karbon ini itu adalah tindakan kita. Tidak dari tindakan. Betul. Nah, kalau misalnya tindakan kita terukur, benar nggak? Betul. Gitu kan? Nah, apa ngukurnya? Oh, impact yang kita ukur. Impactnya apa? Ke lingkungan, ke udara, gitu. Nah, itulah. Jadi dari situ kita paham. Oke, jadi kalau demikian bicara perdagangan karbon sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah objek transaksi yang berdasar dari kelakuan manusia, gitu. Benar kan? Gitu. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya. Nah, itulah sebabnya Bursa Efek Indonesia melihat, oh kalau gitu kita bisa mendesain sebuah bisnis model untuk memperdagangkan gitu. Selanjutnya, bagaimana perdagangan karbon ini bisa membantu Indonesia ya, Pak, dalam mencapai tadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan? Jadi
kalau bicara tentang ekonomi berkelanjutan gitu, ini stagesnya mau bicara dari sisi profesional gitu ya, mau bicara sisi akademik, pasti orang dari SDGs dulu ya kan, ngomonginnya ESG dulu, ada habis gitu kalau ada yang namanya green product, ada yang namanya blue product, macam-macam lah. Tapi kan ujungnya adalah bagaimana lingkungan sebuah negara tetap berkelanjutan dalam artian sehat buat warganya, manfaat buat bangsa. Jadi sebenarnya idenya bahasa pikirnya itu ya masalah buat negara. Oh. Gitu kan. Negara dalam konteks itu ya penduduknya. Jadi kalau impactnya apa, dampaknya terhadap Indonesia ya jelas. Indonesia yang terkenal sebagai apa namanya surganya dunia gitu, versi dunia gitu yang begitu banyak sampai kita ingat dulu ada lagunya kan. Karena bisa jadi apapun, ya kan? Saking kita itu. Nah sekarang mau nggak kita jadi korban? Dalam artian korban itu kita punya resources yang ambil untungnya negara lain. Kita punya resources, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita disalahin, ya kan? Nah, jadi hal kedua yang menurut saya bahwa dengan carbon impact terhadap Indonesia selain untuk keberlanjutan negara dalam hal ekonomi, ya karena sekarang ekonomi itu penting ya kan bergantung semua aktivitas kehidupan akan melihat ada. Nah, yang kedua yang tadi kita harus tahu daripada kita menjadi korban dalam tadi kita nggak dapat apa-apa, tapi kita punya barang banyak apa dari resources. Jadi itu menurut saya dua hal utama ya, yang menjadikan Indonesia harus terlibat. Saya lebih karena paru-paru dunia ya. Nah betul, itu bahasa lain gitu. Saking kita itu hijau banget gitu Iya, kan. betul. Salah satu paru-paru dunia. Iya, katanya itu. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara kerja atau mekanisme dari perdagangan karbon? Nah, ini juga waktu kita awal-awal diskusi gimana nih cara kan kalau bicara mekanisme perdagangan kan ada dua badan. Ada objek transaksi, ada mekanisme transaksi. Ada objek dagang, ada mekanisme dagang. Nggak bisa kita cuma ngomongin karbonnya toh, ya kan? Mekanismenya gimana? Sekarang karbon itu apa? Kita harus clear dulu kan. Nah ternyata setelah kita tahu bahwa karbon itu adalah yang kita ukur bukan karbon yang udah ada di udaranya, tapi usaha kita, kegiatan kita, ekonomi maupun orang-orang, kegiatan usaha kita yang mendorong lingkungan atau memproduksi emisi jahat gitu, kita harus nilai, ya kan? Nah kita nilai, kalau sudah dinilai berarti ada satu nama atau satu barang atau unit yang merepresentasikan itu. Kalau bahasa kerennya adalah yang menjadi underlying-nya kegiatan usaha yang mengakibatkan ekonomi kita bermasalah, tapi kita harus diukur. Maka muncullah namanya istilah unit carbon. Nah, oke, jadi kita desain dan ini semua di seluruh dunia sama. Bicara tentang carbon mechanism, carbon trading mechanism, kita bicara tentang unit carbon sebagai objek. Nah, apa definisi unit carbon itu? Tadi pertanyaannya adalah kalau ada unit karbon berarti harus ada nilai, benar nggak? Nah, barang kan ada nilainya, apapun barangnya, mau physically gitu kan, mau enggak harus ada nilai. Makanya perlu nilai. Muncullah istilah nilai ekonomi karbon. Jadi unit karbon sebagai satuan transaksi, underlying-nya adalah kegiatan kita, nilainya sendiri ada istilah nilai ekonomi karbon. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau saya mau transaksi unit karbon, saya belum bicara mekanisme ya, masih bicara barang. Kalau kita mau transaksi unit karbon dengan satuannya ada 1 unit karbon, itu ekuivalen berapa? Kan nggak bisa, saya mau beli gelas dong, berapa nilainya gitu kan? Kalau ini jelas ya. Iya kan, 1 gelas gitu. Iya. Tapi begitu harganya kan kita nggak nilai, berapa harganya? Nilai harga itu kan banyak faktor menjadi sehingga keluar angka. Betul, Pak. Nah, sekarang kita bilang, oke, 1 unit karbon itu berapa? Nah, ini kita hampir di seluruh dunia menggunakan satuan 1 ton karbon dioksida. Satuannya 1 Jadi ton. 1 unit karbon itu ekuivalen dengan 1 ton karbon.
Jadi kalau saya sama Mbak Risa, saya jual karbon gitu ya. Kita beli 1 unit karbon. Berarti saya jual 1 ton karbon dioksida. 1 ton karbon dioksida. 1 ton. Jadi itu pakai pakai satuan yang standar lah. Seperti kayak saham. Bukan diakui sebenarnya. Yang digunakan oleh Indonesia. Dan kebetulan di negara lain pun menggunakan ukuran yang relatif hampir sama. Sama kayak saham. Kalau transaksi berapa? 1 lot. Oke, iya. 1 lot berapa saham? Kita menggunakan 100. Karena di banyak negara juga 100 saham. Kira-kira begitu. Karena kan bilang, wah gimana nangkepnya nih? Agak susah ya, gitu kan. Ini gimana? Ini gimana? Gitu. Akhirnya oke, kita ukur. Jadi itu barangnya. Jadi kita clear akhirnya sekarang. Oke, kalau kita bicara karbon sebagai objek perdagangan, kita bicara unit karbon sebagai satuan transaksinya, nilainya setara dengan 1 ton karbon dioksida. Nilai ekonominya sendiri ada hitung-hitungan. Jadi yang nilai ekonomis karbon itu untuk menentukan harganya berapa. Kayak ini harganya berapa gelasnya? Ya tidak selalu sama dengan ongkos produksi kan. Bisa jadi karena ini di Depok gitu distribusi ongkosnya jauh gitu. Kenal lebih mahal dengan misalnya di dekat gitu. Oke, barangnya clear nih. Nah, sekarang mekanisme. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara mekanisme untuk menilai tindakan kita itu sebenarnya yang old school gitu, yang paling jadul kalau anak sekarang itu adalah karbon. Jadi karbon itu dipajakin aja. Itu old school banget. Gitu. Kalau tidak salah pertama kali itu Finland tahun 2090. Jadi bisnis model majakin karbon itu udah old school. Ada juga istilahnya kalau kita bilang ini mekanisme ya. Iya. Emission trading system. Ada juga yang menggunakan kalau orang-orang Amerika nggak mau tuh Amerika tuh. Saya lucu, kadang-kadang Eropa sama Amerika itu pakai istilah masing-masing. Termasuk di produk pasar modal juga ada. Amerika nggak mau pakai istilah emission trading, pakai dia cap and trade. Gitu. Padahal barangnya sama, mekanisme sama. Apa sih bisnis model dari 2 nama ini, cap and trade sama emission itu simple. Kalau di Indonesianya, di peraturannya lingkungan hidup itu, Kementerian Lingkungan Hidup, namanya perdagangan emisi. Gitu. Jadi istilahnya dulu itu emisinya dijagakan. Nah pertanyaannya adalah, nggak benar sih kalau kita mau memahami dari nama, itu paling gampang memahami dari istilah cap and trade. Di cap didagangkan gitu kan, daripada emission. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua, itu Eropa tuh ya, pertama kali begitu Eropa mengembangkan itu. Yang kedua ada yang istilahnya, di beberapa reference menyebutnya carbon credit. Oh iya betul. Iya, Karbon carbon credit. Nah, mekanismenya carbon offsetting mechanism. Jadi meng-offset karbon. Konsepnya simpel. Mbak Riana surplus karbon. Iya. Saya defisit karbon. Ya kita offset aja. Oke. Tukeran gitu ya Pak? Tukeran gitu. Sesimpel itu. Nah, itu di beberapa reference menggunakan istilah carbon credit. Tapi mekanismenya adalah carbon offsetting mechanism. Di Indonesia itu diadopsi menjadi carbon offset GRK offset apa itu? GRK itu gas rumah kaca. Oh betul berarti ya Pak. Betul. Gas rumah kaca. Nggak tahu saya kenapa Indonesia lebih mengadopsi istilah gas rumah kaca daripada karbon itu sendiri. Gitu. Saya nggak ngerti karena memang di reference somehow kita search gas rumah kaca gitu ya, atau kita search karbon. Tapi Indonesia sendiri by regulasi mengadopsi penamaannya gas rumah kaca. Kalau kita taunya efek rumah kaca. Kalau nggak tahu terlalu. Jadi tadi ada 2 ya Pak ya? Iya, ada 2 mekanisme. Ada 2 mekanismenya. Sama-sama baru belajar saya Pak. Ada 2 yang saya ingat GRK, gas rumah kaca. Iya, itu GRK itu sebenarnya karbon. Oke. Gitu. Jadi karbon itu di bahasa kitanya gas rumah kaca. Nah, emisi karbon jadi emisi GRK. Gitu. Nah, lucunya di Indonesia tadi kan ada 2 ya, ada emission trading system atau perdagangan emisi, ya, atau cap and trade system. Yang kedua adalah carbon credit atau carbon offsetting mechanism. Di Indonesia ada istilahnya apa ya? Emisi GRK apalah?
offset gitu apa lupa, ada Indonesia. Nah, dua-duanya sebenarnya kalau kita baca reference textbook, dua-duanya bicara tentang emisi karbon. Ya kan? Di Indonesia dibikin jadi dua unit, dua barang. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya selain nama, ada yang namanya pertama sertifikat emisi. Sebentar, saya lupa nama. Pokoknya sertifikat bebas emisi GRK, gas rumah kaca. Jadi ada pihak yang bisa mendapatkan sertifikat, nanti sertifikat ini bisa ditransaksikan. Jadi unit karbonnya sertifikat. Oh. Nah, sertifikat yang berbentuk sertifikat ini, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme carbon credit, carbon offset mechanism. Itu sertifikat. Ada lagi, ini banyak lagi, saya juga namanya saking panjangnya, yang pedagang emisi, PTB, coba set ada PT BAE PU. Itu bukan sertifikat bentuknya, tapi izin. Jadi si pelaku usaha kalau mau dagangkan unit karbonnya, dia harus datang dulu ke Kementerian KLKH untuk mendapat izin tersebut. Nanti dikeluarkan. Nah, jadi beda Indonesia tuh ya memang kalau dibikin susah, kenapa bikin Kalau bisa susah kenapa dipermudah? Jadi dibikin dua tuh, ada sertifikat. Nah, enggak sebenarnya sih tujuannya mulia. Jadi si pelaku usaha itu untuk membedakan. Kalau misalnya gini, saya punya project green project, misalnya UI lah. Nih, UI ini punya hutan man, luas nih. Anggaplah UI ini patut disebut sebagai pelaku usaha, itu definisinya. UI punya hutan gede, berarti kan UI punya green project, pemilik. Nah, saya mau menjual nih kelebihan karbon saya, gitu ya, ke market. Pertanyaannya adalah apakah UI meminta sertifikat atau meminta izin usaha? Oh, gitu. Ada namanya anak PTBI gitu. Sekarang lupa dulu. Ada namanya. Nah, itu membedakannya. Karena nanti beda pengajuan, beda mekanisme. Yang satu sistemnya ada tadi di set off, carbon set off, offsetting, sama lagi yang satunya lagi adalah tadi yang satu surplus defisit gitu ya, yang satunya lagi kan bukan. Perdagangan tadi kan. Betul, perdagangan emisi sama surplus defisit. Berarti tadi Pak, kalau sertifikat itu yang mengeluarkan KLH. Ah, Oke. ya jadi tadi clear ya, mekanisme perdagangan ada dua, objeknya ada dua. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama. Tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau perdagangan, kalau karena tadi ada yang menerbitkan sertifikat, ada yang menilai, menyetujui, ada yang menentukan siapa. Kemudian yang memperdagangkan, yang menyediakan trading siapa. Nah, itu sudah diatur oleh regulasi kita, mulai dari peraturan presiden, saya lupa namanya. Kemudian ada peraturan menteri CLH. Itu sudah ditentukan bahwa yang menerbitkan sertifikat, yang menilai bahwa si pelaku usaha ini layak atau surplus atau defisit, itu government. Siapa government di Indonesia? Menteri KLH. Dan saya yakin di sana ada bagian khusus nih. Nah, itu yang menentukan, yang nilai. Ada metodologinya, ada istilah penamaannya. Jadi kalau bahasa pasar modal itu melakukan valuasi. Gitu. Tadi di KLH. Di KLH. Jadi valuasi objeknya di KLH. Nah, setelah divaluasi, kan keluar tuh. Kemudian mau didagangkan. Apakah tetap di KLH? Enggak. Didagangkannya ada yang namanya bursa karbon. Gitu. Nah, bursa karbon ini saat ini masih under Bursa Efek Indonesia. Jadi bursa karbon ini adalah cuma mekanisme untuk transaksi jual beli unit karbon. Gitu. Di mana valuasinya dilakukan bukan pada bursa. Itu kayak saham. Saham kan valuasi bukan bursa. Bahwa saham A itu harganya sekian, bukan bursa itu. Pertama ada valuasinya adalah underrated. Ya kan, valuasi ada kalau oke keluar harga segini, dilempar ke bursa. Ini loh harga pertamanya pada saat listed gitu. Nah, harga pertama ini di mana biar dilihat sama masyarakat sama pelaku usaha lain di bursa. Jadi ada dua tuh mekanismenya. Mekanisme perdagangannya bursa karbon, namanya resmi ya, bursa karbon. Ada webnya.
webnya itu IDX Carbon, search aja IDX Carbon, bursa karbon. Nah, sementara yang valuasi, yang mengeluarkan izin, yang menilai masalah si A defisit, si B surplus, yang mengeluarkan sertifikat itu Menteri Daerah. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini di pasar modal. Kenapa di bursa efek Indonesia? Kenapa masuk pasar modal? Kan karbon di internasional itu komoditi base. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Itu dijawab di undang-undang P2SK. P2SK itu apa? Pokoknya dua aja yang hilang ya, Mbak. P2SK gitu. Nah, undang-undang P2SK tahun 2023 jadi rumit jelas. Unit karbon adalah efek. Pakai efek ya. Di Depok pakai P. Efek. Jadi udah di lock. Karena unit karbon itu adalah efek, otomatis adanya di pasar modal, bursa. Ya. Jadi kalau tadi, kalau yang saya tangkap izinnya sertifikatnya mengeluarkan adalah HL. Betul. Valuasinya di KLK. Betul. Sedangkan untuk diperdagangkannya baru nanti di bursa. Betul. Tadi Pak, kalau yang satunya yang perdagangan karbon, izin tadi yang mengeluarkan KLK. KLH juga. Oh, KLH juga. Semua valuasi, mau yang tadi set off, yang tadi sertifikat, atau mau tadi yang izin satunya lagi gitu ya, namanya apa, PTBA, EPO lah, itu KLH. Oh, semua KLH. Semua. Ada yang membedakan gitu. Kalau mau mengajukan sertifikat, gitu ya, pokoknya ada satu pelaku usaha yang tidak perlu punya green project, gitu. Dia tidak perlu punya green project, tapi dia punya bisnis sesuatu yang memang bukan project baru, single play. Itulah agak pabaliutnya begitu kata orang Jerman. Padahal kalau kita pakai reference akademik gitu ya, search aja coba di jurnal-jurnal, itu either dia pakai istilahnya carbon trading atau carbon settlement mechanism, whatever, objeknya satu, gitu, bahwa si unit karbon, si objek transaksi itu harus approved by government, udah selesai gitu. Jadi kalau kita bicara mekanisme panjang, Tapi sebenarnya simpel, cuma ya itu, kalau kita bicara bisnis modelnya simpel, tapi kalau ke Indonesia, nah teman-teman harus mau mempelajari, harus belajar, baca betul regulasi. Karena kalau tidak baca regulasi, nanti itu tuker. Gitu. Saya kemarin juga konfirmasi, saya bilang oke, reference ketika saya cari jurnal segala macam, istilahnya carbon credit. Saya cek di regulasi kok nggak ada carbon credit. Indonesia pakai apa? Ya. Gitu. Jadi Indonesia pakainya GSK, emisi GSK. Pakainya ternyata perdagangan emisi, gitu. Kalau perkembangannya sejauh ini di Indonesia, perdagangan karbon itu sudah seperti apa? Kalau kita bagi dua. Yang pertama adalah pada saat pembentukannya. Nah, ini super cepat. Ini mungkin satu-satunya di dunia kali ya. Kalau di Indonesia baru pertama kali kejadian. Bursa karbon itu berdiri cuma butuh satu tahun. Dari mulai PP keluar, bayangin. PP keluar September 2022, bursa karbon berdiri September 2022. Cepat itu. Karena tadi dipaksa harus cepat. Ini bagus, cepat gitu. Karena sebenarnya Indonesia itu terlambat. Mungkin tekanan global ya. Karena kan kita sudah meratifikasi perjanjian udah lama. Tapi nggak diapa-apain, cuma government gitu. Wacana ada karbon, cara G20 atau apa di Bali. Yang semua kendaraannya pun harus elektronik, elektrik gitu sih. Nah itu tahun 2022 akhir tahun. Sejak itu 2023 kita jadi namanya bursa karbon. Official name-nya IDX Carbon. Nah, sementara Anda bursa. Kenapa Anda bursa efek? Karena masih kecil. Jadi kalau kita bicara tradingnya ya masih kecil lah. Baru akhir 2023 belum standar. Masih kecil, masih sangat kecil. Termasuk kalau bahasa kitanya issuersnya lah, itu juga masih sedikit ya. Pembelinya juga masih sedikit, transaksi masih sedikit. Padahal kalau kita masih bicara mekanisme nih, padahal bisnis model transaksinya T plus 0. Kalau bahasa ininya apa, T plus 0 itu saya ada barang, saya punya uang, langsung serah terima di tempat. Nggak perlu, kalau saham kan T plus 2. Transaksi sekarang 2 hari kemudian, ini nggak. Sekarang jadi sekarang. Jadi karena sama si kecil nih,
Karena T plus no, nggak ada broker. Jadi issuer bisa langsung jualan dengan si yang butuh bisa langsung jualan sama yang punya sertifikat, bisa jualan sama yang mau beli sertifikat lewat bursa. Oh, gitu. Nggak pakai broker. Jadi langsung ya, Pak? Langsung direct karena masih kecil marketnya. Ya wajar lah gitu ya. Baru. Betul, belum setahun. Karbon aja masih bapak-bapak masih bingung antara karbon kertas. jadi gitulah isi PR. Tapi kita harus Kalau masih kita sudah kesana. sintetik memang Sudah menuju ke sana. Betul. belakangnya kalau mau Nah, kalau nggak salah ya Pak, Indonesia itu kan juga berkomitmen mengurangi emisi karbon. Betul. Nah, itu juga kita punya target ya. Menurut saya sih agak ambisius. Kita baru punya bursa karbonnya 2023. Target net zero emission itu 2050. Net zero Net zero. itu 2050. Pak, menyambung pertanyaan yang tadi yang masih sedikit gitu ya. Berarti sebenarnya dalam perdagangan karbon ini siapa saja stakeholdernya yang terkait, terutama ya tadi ya Pak, siapa sebenarnya aspek dari penjualnya dan pembelinya. Nah, jadi gini, kalau karena ini bicara, jadi di definisi ya, di definisi regulasi perdagangan karbon itu intinya ada jual beli unit karbon. Ya udah dong, kalau jual beli mah semua semua variabelnya sama. Ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada mekanisme pembentukan harga, ada objek transaksi. Pertanyaannya adalah penjualnya siapa? Ya. Penjualnya tadi mereka yang beli sertifikat atau mereka yang punya surplus karbon. Itu penjualnya. Kalau bahasa keren itu issuers. So far masih perusahaan, masih istilahnya apa? Badan hukum lah, perusahaan. Siapa nih? Ya tadi bisa aja UI, bisa jadi itu penjual karena punya hukum, punya hutang. Atau ada perusahaan yang ngelola hutang, itu penjual. Pembelinya siapa? Pembelinya tadi yang defisit karbon, karena dia diwajibkan oleh pemerintah, atau yang kekurangan kuota. Jadi ada dua, ada pendekatannya, ada pakai kuota, ada pakai ambang batas. Jadi di cap gitu, Ya. sama kuota. Nah itu kalau pihak ini diwajibkan sama pemerintah harus memenuhi kuota karbon sekian dan dia kurang, maka dia harus beli untuk menutupi kekurangan kuota ini. Nah ini pembelinya. Tadi yang defisit atau tadi yang ambang batasnya udah lewat. Nah, jadi kalau defisit itu kuotanya belum tercukupi, dia beli untuk mencukupi, tapi kalau yang tadi udah lewat ambang batas, misalnya ambang batas sekian, dia lewat nih emisinya, dia harus set off nih, biar balik lagi. Nah, dia beli. Kemudian, objeknya tadi udah. Nah, yang dua hal ini, si pembeli dan penjual ini sudah ada definisinya, namanya pelaku usaha apalah. By regulation sudah ada definisi. Tapi so far masih badan. Apakah mungkin kita sebagai di luar negeri yang marketnya udah established Jadi individu bisa beli ya Pak? bisa, malah katanya di kita juga teman-teman saya udah mulai tuh yang sadar lingkungan, yang anak-anak muda gitu pada beli, terus dia set off ketika nikahan. Jadi gini, ini sebenarnya ini masalah awareness. Misalnya saya mau nikah, ya jangan saya udah nikah. Iya Pak. Misalnya saya beli mobil deh, saya mau beli mobil, saya pakai mobil terutin Bogor Jakarta, ya, tiap hari kerja, dihitunglah nilai ekonomis karbonnya, keluar angka gitu ya. Oh lu mencemari udara, emisinya sekian. Iya. Wah saya mau stop. Ternyata misalnya emisi udaranya itu 2 ton gitu, saya sampai 2 ton. Ya udah saya beli dong, berarti 2 unit karbon untuk menutup. Itu yang sadar ya, yang merasa wah gua tuh anak gaul yang cinta lingkungan banget gitu. Jadi bisa beli aja, murah kok gitu, untuk set off kayak gitu. Nah kalau levelnya usaha kan beda. Iya. Berarti bisa nggak kemungkinan daerah ya Pak? Misalnya Jakarta kan emisi karbonnya tinggi, dia membutuhkan. Mungkin kita di Jawa Barat juga tinggi ya Pak ya. Misalnya. Nah, nanti kan ada hitungannya. Nah, bisa jadi nih akademik bikin tuh indeks
indeks emisi karbon kota. Wah, gitu. Iya, Nanti maksudnya kalau ada risetnya jangan lupa. Iya, Mas. Ini risetnya. Nanti ketemu sih set off. iya, iya, baik. Ya, ya, jadi tadi maksudnya mungkin bisa jadi nanti ke depannya bisa jadi daerah gitu ya. Sangat bisa. Orang individu aja bisa. Individu aja bisa karena kan daerah ada yang juga kelebihan, Betul. ada juga defisit. Pak Irwan, ini jelas question ya Pak Irwan ya untuk sesi ini gitu. Eh, tadi kita sudah memilih alternatif kebijakan dalam mengurangi emisi karbon. Jadi kan saat ini tuh telah ada beberapa alternatif kebijakan dalam mengurangi emisi karbon seperti pajak karbon, standar emisi yang lebih ketat dan lain-lain. Nah, apakah alasan yang mendasari dipilihnya kebijakan perdagangan? Betul. Jadi by teori kalau kita search gitu ya, bagaimana cara mengukur nilai ekonomi karbon? Banyak. Tadi yang saya bilang, posko-nya adalah tabel 2. Itu paling gampang. Udah, kan dipajakin aja. Nah, ternyata ada satu metode yang sangat ramah pasar dan melibatkan pasar, namanya perdagangan karbon. Indonesia memilih perdagangan karbon. Perdagangan karbon yang Indonesia pilih tidak menggunakan cuma satu sistem, cuma satu mekanisme, dua-duanya diadopsi. Jadi perdagangan karbon di Indonesia membolehkan ada dua mekanisme tadi, yang cap and trade sama yang carbon trade atau yang perdagangan emisi. Nah, perdagangan karbon, kenapa? Sebenarnya gampang idenya, karena itulah metode yang paling transparan, paling efisien, dan yang paling penting adalah semua bisa melibatkan. Jadi si pelaku usaha bisa menilai, oh harganya berapa nih kalau gue mau, gitu. Dan gampang, kalau butuh cepat dengan terus. Jadi menurut saya itulah yang paling utama pilihannya. Karena dengan perdagangan karbon itu melibatkan stakeholder yang lebih luas dan tidak hanya pemerintah aja. Jadi Gitu. dengan kemaslahatan. Betul, itu the end of-nya, ujungnya itu masalah gitu. Tapi metodologi yang kita pilih perdagangan karbon, dan ternyata itu yang paling banyak dipilih di internasional. Jadi tren global juga itu ya. Betul. Pak Irwan. Ya, Pak Irwan, kita untuk sesi yang pertama ini, alhamdulillah sudah dijawab ya Pak Irwan semua pertanyaan. Kita break dulu sebentar untuk nanti kita masuk ke sesi yang lebih menarik, yaitu dalam perdagangan perspektif Islam, bagaimana perdagangan karbon.